Engkaulah satu-satunya yang dapat menilik kedalaman hati kami Tuhan. Seringkali pun kami gak tahu apa yang menjadi motivasi dalam diri kami. Kami dapat menyembunyikannya, kami dapat cover it up. Tapi Engkau yang dapat melihat sampai kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Namun kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi siang hari ini, kami dapat duduk masuk ke dalam bait-Mu Tuhan. Itu pun sudah bukti anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Bahwa kami yang berdosa dapat duduk diam di bait-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami berdoa, biarlah pada pagi siang hari ini, Engkau mencurahkan anugerah-Mu Tuhan. Engkau kembali lagi mengingatkan kepada kami semua betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau Tuhan Yesus memberikan kepada kami anugerah. Dan biarlah pada pagi siang hari ini hati kami kembali diingatkan. Mata hati kami melihat dengan jelas keberhargaan Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa kami butuh Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan Yesus. Kami butuh pribadi Engkau melebihi apapun yang kami pikir kami butuhkan Bapa. Dan biarlah pada pagi siang hari ini melalui firman-Mu kami kembali diingatkan Tuhan Yesus akan keberhargaan Engkau. Di mana kami harusnya menaruh pengharapan dan iman kami dan seluruh kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas, biarlah firman Tuhan yang tak terbatas ini tersampaikan dengan jelas. Roh Kudus yang bantu dan kami semuanya mendengarkan. Biarlah kami membuka telinga kami dan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan lepatnya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat adik-adik kami, youth dan teens yang akan juga mendengar kebenaran firman-Mu di lantai 2. Biarlah mereka juga Tuhan Yesus pada siang hari ini diubahkan oleh kebenaran Injil-Mu. Kau urapi kakak-kakak yang akan menyawai firman Tuhan. Biarlah mereka juga dengan kuasa, urapan kuasa Roh Kudus menyampaikan kebenaran Injil ini kepada anak-anak muda ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Bagi adik bisa ke lantai 2. Selamat siang Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita saya besar kita bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dan izinkan saya menyapa kalau ada yang first timer di Common Church yang pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Saya mengucapkan selamat datang dan di Common Church kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya. Tapi dalam Kristus kita tidak akan dibiarkan apa adanya. So jika ini pertama kali kalian datang di ibadah Common Church, sehabis ibadah ini di luar kalian akan mendapatkan goodie bags dan juga ada free coffee yang bisa kalian nikmati sambil kita bisa cakap-cakap, berkenalan satu sama lain dan berfellowship satu sama lain. Baik, so buat yang sudah nggak pertama kali datang, you can still enjoy the coffee dan fellowship, tapi please bayar ya. Puji nama Tuhan. Baik, siang hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah Kitab Keluaran dan kita akan membahas Keluaran pasal 31. Judul firman Tuhan pada siang hari saya beri judul Work and Rest for the Glory of God. Bekerja dan beristirahat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini topik yang sangat penting untuk dibahas karena sebagian besar hidup kita sebenarnya dihabiskan untuk dua hal ini, yaitu bekerja dan beristirahat. Dan saya percaya mayoritas kita yang hadir pada ibadah kita pada siang hari ini sebagian besar menghabiskan waktu di tempat kerja, melakukan sesuatu pekerjaan, termasuk kalau kalian ada yang masih studi, mahasiswa, siswa, dan ibu-ibu yang bekerja di rumah termasuk. Bahwa kita menghabiskan waktu untuk bekerja. Nah, sebuah studi menyatakan bahwa rata-rata kita bekerja itu 40 jam seminggu selama jika rata-rata kita bekerja 40 jam seminggu selama masa hidup kita, yaitu 40 masa aktif kita dapat bekerja itu 40 tahun, maka kita ini menghabiskan lebih dari 80.000 jam di tempat pekerjaan selama kita hidup. Dan jika
ditambah waktu kita belajar, kuliah, studi dan lain-lain, dihitung dari TK sampai kuliah itu ada 15.000 jam untuk mempersiapkan kita masuk ke dunia kerja. So 80.000 tambah 15.000, saya do the math jadi 95.000 ya. 95.000 itu 95.000 jam. Itu kurang lebih sama dengan 10 sampai 11 tahun hidup kita. Nah, kalau kita bicara tentang istirahat, studi menunjukkan bahwa kita kan menghabiskan 25 hingga 30 tahun hidup kita hanya untuk tidur. Jadi jika usia manusia rata-rata 70 sampai 80 tahun, maka separuh bahkan lebih masa hidup kita ini dipakai untuk dua hal ini saja, bekerja dan tidur. Intinya apa yang saya mau katakan, kita ini menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan beristirahat. So pertanyaan saya, bagaimana kita melakukan keduanya untuk kemuliaan Tuhan? Tapi berapa sering kita memikirkan keduanya ini dari sudut pandang Tuhan. Kita jarang merenungkan pekerjaan dan istirahat kita dalam terang Tuhan dan firman-Nya. Tapi hal ini penting karena kita semua memiliki kecenderungan. Apa sih kecenderungan kita? Seringkali kita ini, satu sisi cenderung kita ini bisa terlalu menghargai pekerjaan kita. Atau sebaliknya, kita cenderung terlalu meremehkan pekerjaan kita. Hal yang sama juga berlaku dengan istirahat. Kita kadang terlalu menghargai istirahat, waktu istirahat. Tapi kadang kita juga terlalu meremehkan istirahat, waktu rest. Nah, dalam Keluaran pasal 31 ini, saya mengajak kita untuk mempertimbangkan pekerjaan dan istirahat dalam terang karakter Allah dan Injilnya. Mungkin ada dari kita yang selama ini bertanya, apakah pekerjaanku ini aku hanya seorang karyawan, aku hanya seorang pemilik toko kecil, aku ini mungkin punya profesi insinyur, atau sekarang pekerjaan yang muncul di zaman now, online seller, ya, content creator, atau apapun lah. Yang kita lakukan ini hanyalah cara untuk cari nafkah. Atau apakah ada makna yang lebih daripada itu? Nah, kebanyakan dari saudara-saudara yang di sini kan juga bukan pendeta atau misionaris, betul? Kita bekerja di bidang yang sering kita namai, aku kerja di bidang sekuler. Kalau Sam, nah ini bidang rohani. Ya kan? Apakah itu berarti kalau kalian bekerja yang kalian namakan bidang sekuler itu, kalian punya peran yang lebih kecil daripada peran saya dalam amanat agung? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Jika ada, siang hari ini saya berdoa kalian pulang dengan lensa yang baru dalam memandang dan memaknai pekerjaan dan waktu istirahat kalian. Nah, Keluaran 31, kita akan melihat apa yang Tuhan katakan tentang bekerja dan beristirahat untuk kemuliaannya dalam hidup kita. Mari kita baca bersama firman Tuhan dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 17. 1 sampai 17 saya baca yang hitam, Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca yang merah, kita baca bergantian ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Buat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu, ayat 8. Mesbah korban bakaran dan dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Nah, kita baca part yang kedua yaitu pasal 12, ayat ke-12. Ini peringatan, kalau kalian punya Alkitab, judulnya peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 14, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati.
Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Ayat 16. Mari kita baca 17 bersama-sama. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah. Amin. Nah, konteks Keluaran pasal 31, kalau kalian ingat, kalian mengikuti khotbah berseri kita sepanjang berapa bulan terakhir, Allah sudah menginstruksikan Musa berbagai macam instruksi yang sangat detail untuk membangun bait Allah, lalu pakaiannya, bahannya dari apa, bagaimana cara melakukannya. Dan ini adalah pasal 31 adalah it's time untuk melakukan, untuk mengerjakan. Dan itu yang barusan kita baca. Ada pekerjaan yang banyak pekerjaan harus dilakukan, menggergaji, menjahit, mengukir kayu, mengerjakan logam, memotong kayu dan sebagainya. Macam tugas yang sudah Tuhan instruksikan untuk bangsa ini lakukan. Nah, tapi Musa sadar dia nggak punya kapasitas dan kemampuan untuk melakukan semua itu. Ya. Saya bisa mengerti Musa. Ya, kalau saya dikasih itu semua pekerjaan itu saya pasti nggak bisa melakukannya. Saya ini sama sekali paling nggak bisa kalau dikasih tugas hal konstruksi atau perbaikan. Ya, kalau di rumah ada yang rusak gitu, saya nggak tahu gimana cara melakukan perbaikannya ya, meskipun laki-laki cuma nggak bisa. Nah, Grace kalau ada di sini pasti setuju. Ya. Dia tahu kalau saya nggak bohong. Ya. Dia adalah saksi tentang ketidakmampuan dan ketidakbergunaan saya kalau dalam hal pertukangan dan memperbaiki hal-hal yang rusak di rumah. Ya. Tapi ini yang Musa konteksnya seperti ini, waktunya mengerjakan apa yang Tuhan instruksikan, desain Allah, waktunya dikerjakan. Tapi Musa tidak punya kemampuan itu. Nah, poin khotbah saya siang hari ada 3, yaitu mengapa kita harus bekerja, mengapa kita harus beristirahat, dan bagaimana Injil mentransformasi pekerjaan dan istirahat kita. Poin yang pertama, mengapa kita harus bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Poin saya yang pertama bagian A adalah Tuhan senang bekerja dan telah menciptakan kita untuk bekerja. Jadi mengapa kita ini harus bekerja? Karena Tuhan sedang bekerja dan Allah menciptakan kita untuk bekerja. Kalau kalian perhatikan tadi ayat 1 sampai ayat 11, di paruh pertama pasal 31 kita melihat bahwa Tuhan itu senang bekerja dan telah merancang manusia untuk bekerja. Buktinya apa? Tuhan panggil Besaleel dan Oholiab yang memiliki kemampuan, kecerdasan, keterampilan untuk bekerja, mewujudkan kemah suci. Tadi Musa desainnya, tapi Musa tahu dia nggak punya kapasitas. Tapi Tuhan memanggil Besaleel dan Oholiab untuk mengerjakan desain yang Allah berikan. Tapi pertama-tama kita melihat bahwa Allah sendiri itu bekerja. Dan dia Allah yang senang bekerja untuk kita. Sejak kalau kita kembali ke awal penciptaan, Allah lah yang bekerja menciptakan, membentuk alam semesta. Allah kita lah yang menciptakan kalian dan saya, pria dan wanita. Allah lah yang menyediakan kebutuhan Adam dan Hawa, memelihara mereka, menopang mereka. Dan sampai saat ini Allah kita lah, dialah penopang kehidupan kita. Sadar gak kalau satu-satunya alasan kita saat ini masih bernafas, itu adalah karena Allah sedang bekerja untuk kita. Jika Allah berhenti bekerja, kita sudah stop juga. Kita melihat ketergantungan ini dalam Keluaran 31. Coba kita perhatikan ayat 3, Allah berfirman tentang Bezalel. Ya kan? Orang yang dipanggil Allah untuk mengerjakan desain yang Allah sudah berikan. Dan telah kupenuhi dia di sini Bezalel dengan roh Allah. Buktinya apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan dalam segala macam pekerjaan. Mengapa Bezalel memiliki karunia-karunia ini? Ayat ini menjelaskan karena Roh Allah yang memberikan kemampuan, keahlian, pengetahuan itu kepada Bezalel. Apa artinya? Artinya gini loh, setiap karunia yang kita miliki untuk pekerjaan kita, itu sebenarnya berasal dari Allah.
the fact bahwa kita mampu bekerja itu sebenarnya karena Tuhan itu bekerja untuk kita. Dengan apa? Mengaruniakan karunia bagi kita masing-masing. Mungkin ada yang keberatan dengan saya. Loh, aku ini wis bangun pagi, aku ini begadang, aku ini kerja keras. Di kampus atau di tempat kerjaku, aku bekerja keras sampai aku ini berada dalam posisiku saat ini. Yes, itu betul. 4 jempol untuk kalian, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Bahwa itu memang kegigihan kalian semua, tapi sadarkah kita dari mana kita memiliki semua energi untuk bekerja keras? Siapa yang memberi kita pikiran untuk kita bisa belajar, mengerti apa yang kita pelajari? Satu-satunya alasan kita memiliki apa yang kita miliki adalah karena Tuhan dalam kasih karunia-Nya itu telah bekerja untuk kita dan sedang bekerja untuk kita. Bahkan ketika kita seringkali tidak peduli, kita lupa, kita tidak mengakui Tuhan, kita tidak mengakui apa yang Dia berikan kepada kita. Tadi saya katakan berkali-kali, Tuhan bekerja untuk kita melalui kasih karunia-Nya dan Tuhan bekerja melalui kita. Saya jelasin lagi, apa sih? Mungkin masih ada yang bingung. Apa sih maksudmu, Sam? Coba kita merenungkan hal ini ya, dalam konteks Keluaran 31 yang barusan tadi kita baca. Bisa enggak Tuhan itu membangun kemah suci tanpa melibatkan Besaleel, Oholiab, Musa dan lain sebagainya? Bisa kan? Kalian kalau ingat cerita kitab Keluaran ini, Tuhan melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. 10 tulah mereka lihat, laut dibelah, semuanya tanpa intervensi manusia sekalipun. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu mengerjakan apa yang kemah suci dan lain sebagainya, Allah memberi kesempatan dan memanggil Besaleel dan Oholiab untuk bekerja. Dia memilih untuk bekerja melalui Besaleel dan Oholiab. Ingat kalian, Tuhan memilih untuk bekerja melalui mereka. Luar biasa, Tuhan bisa lakukan sendiri tapi Dia memilih untuk bekerja melalui Besaleel dan Oholiab. Dan Tuhan yang sama juga masih memilih cara yang sama sampai saat ini. Dia memilih bekerja melalui kita semua. Bukankah ini sungguh luar biasa? Saya suka catatan reformator Martin Luther tentang cara Tuhan bekerja. Dia mengatakan begini, ketika kita berdoa doa Bapa kami, kalau kalian ingat doa Bapa kami, ya, kan salah satunya doanya kan berikanlah pada kami hari ini. Betul. Nah, Martin Luther mau mengomentari doa Bapa kami gini, kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita rezeki pada hari ini. Dan Dia memang memberi kita rezeki pada hari ini. Setiap hari selalu diberi rezeki kan. Namun bagaimana Allah melakukannya? Allah melakukannya melalui petani yang menanam dan memanen gandum, tukang roti yang membuat tepung menjadi roti, dan melalui orang yang menyiapkan makanan kita. Tuhan dapat dengan mudah memberi kita gandum dan buah tanpa kita membajak dan menanam, tetapi Dia tidak mau melakukannya. Sebaliknya Tuhan bekerja untuk kita dengan bekerja melalui kita. Wah. Itulah sebabnya sejak awal penciptaan apa yang Tuhan lakukan. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ternyata dari semula Tuhan itu menciptakan kalian dan saya ini memang untuk bekerja. Ingat bahwa ayat ini itu terjadi sebelum dosa masuk ke dunia. Bekerja itu bukanlah akibat dari dosa. Bekerja itu bukanlah akibat dari dosa. Sebaliknya sejak awal penciptaan, bekerja adalah bagian dari rancangan yang baik Tuhan atas kehidupan manusia. Dan bekerja adalah bagian mendasar dari jadi diri kita sebagai manusia. Satu lagi, Tim Keller dalam bukunya Every Good Endeavor mengatakan, bekerja itu begitu mendasar bagi diri kita sehingga menjadi salah satu dari sedikit hal yang dapat kita konsumsi dalam dosis yang banyak tanpa membahayakan. Memang Alkitab tidak mengatakan kita harus bekerja 1 hari dan beristirahat 6 hari. Atau bahwa bekerja dan beristirahat itu harus seimbang. Alkitab mengatakan kita pada rasio yang berlawan. Waktu luang dan kesenangan adalah harta yang luar biasa. Tapi kita hanya dapat menikmati adalah jumlah yang terbatas. Jika kita bertanya kepada orang-orang di panti jompo atau rumah sakit, pernah gak
kunjungan ke orang yang sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, dia berkata, biasanya ketika kita tanya kepada orang-orang yang sudah tidak dapat melakukan apa-apa, bagaimana keadaan mereka? Seringkali kita akan mendengar bahwa penyesalan utama mereka yang tidak lagi dapat bekerja adalah mereka berharap kalau boleh memutar balik waktu, mereka memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Berharap mereka dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kok orang ini ketika tidak dapat melakukan sesuatu, ada penyesalan di dalamnya? Alasannya karena desain Tuhan yang baik untuk kehidupan kita ini memang melibatkan pekerjaan. Wow. Ini sangat penting untuk dipahami, karena saya tahu banyak orang bahkan di gereja memandang pekerjaan sebagai hal yang terkutuk. Seolah-olah pekerjaan itu merupakan suatu penderitaan untuk dihindari. Kalau bisa aku nggak usah kerja. Kerja itu hal yang buruk. Kerja itu adalah sebuah penderitaan untuk dihindari. Padahal kalau kita punya pemikiran itu, siang hari saya mau katakan pemikiran seperti itu sama sekali tidak alkitabiah. Bekerja adalah bagian mendasar dari rancangan Allah yang baik bagi hidup kalian dan saya. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar Allah, dan sebagaimana Allah kita adalah Allah pencipta yang bekerja, kita pun yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah makhluk yang seharusnya memang bekerja. Oke. Nah, hal ini membawa martabat dan fakta ini membawa martabat bagi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Martabat maksudnya apa? Saya bicara tentang pekerjaan yang memang sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita sedang tidak berbicara pekerjaan yang berdosa, jelas pekerjaan seperti mungkin kalau pekerjaan, semoga tidak ada, kalau ada pekerjaannya money game, judi online, jual narkoba, nah ini enggak termasuk pekerjaan yang memuliakan Tuhan dan yang sedang kita bahas. Tapi selama pekerjaan kita tidak bertentangan dengan firman Allah, apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, kita ini sedang mencerminkan gambar Allah. Dan itu memuliakan Allah. Your work is the glory of God. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Dan fakta ini yang membuat setiap jenis pekerjaan yang sesuai firman Allah, yang sah, itu menjadi penting dan bernilai. Kalau kita kembali ke Keluaran 31, Musa itu kan tokoh yang sentral dalam kitab Keluaran, benar? Dia adalah tokoh yang besar. Tetapi pasal 31 kemudian muncul nama yang baru, Besaleel dan Oholiab. Besaleel dan Oholiab ini pun juga merupakan tokoh yang penting, punya peran yang penting. Karena apa? Karena Besaleel dan Oholiab pun juga dipanggil untuk terlibat dalam proyeknya Allah. Baik Musa, Besaleel dan Oholiab punya peran yang penting dalam agendanya Allah. Coba bayangin, saya kasih contoh untuk bisa mengerti ini ya. Adalah hal yang baik kan kalau kita semua di gereja ini adalah hal yang baik kalau kita semua di sini, dan saya bersyukur kita punya pekerjaan yang berbeda-beda, benar? Semuanya penting pekerjaan kalian itu. Jika kita semua yang ada di ruangan ini semakin beribadah Common Church, memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, wah semakin menggebu-gebu, semakin cinta Tuhan, tapi semuanya jadi pendeta kayak saya. Tentu kita semuanya akan tahu bagaimana mengajarkan Alkitab, benar? Kita semua pinter tahu isi firman Tuhan. Tetapi tidak ada yang membuatkan kopi yang enak sehabis ibadah ini. Sudah nggak ada lagi free coffee buat first timer. Kenapa? Karena Vincent yang biasanya bikin barista kita di sana jadi pendeta juga, ya kan? Semuanya jadi pendeta nggak ada. Jika kita semua adalah sales, misalkan kita jual produk, kita semuanya sales. Profesi dunia cuma satu, sales. Pinter jualan produk, tapi kita nggak akan memiliki produk untuk dijual. Kenapa? Karena semuanya sales, nggak ada yang jadi produsen pabrik. Jika kita polisi, kita akan aman, tapi kita juga akan kelaparan. Nggak ada yang buka restoran, nggak ada yang jualan di pasar, benar? Apalagi kalau kita semua profesinya politisi dan pengacara, wah kita nggak akan pernah berhenti berdebat. So dari sini poinnya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan ini penting dan saling dibutuhkan. Kita semuanya punya peran untuk dikerjakan. Oke. Jadi mengapa kita harus bekerja? Poin yang pertama adalah karena Tuhan senang bekerja dan telah menciptakan kita untuk bekerja. Yang poin B adalah mengapa kita harus bekerja? Karena pekerjaan manusia mencerminkan kemuliaan Tuhan yang
bekerja. Semua pekerjaan manusia, betapapun rendahnya dunia menganggap apa mungkin yang kita kerjakan, yang sedang profesi yang kita miliki, adalah bermartabat karena mencerminkan kemuliaan Allah yang memang bekerja. Dan hal ini penting untuk kita pahami agar kita tidak menciptakan dikotomi yang palsu, semacam pembedaan yang sebenarnya itu adalah pemikiran kita sendiri, bahwa ada pekerjaan yang lebih mulia daripada yang lain. Contoh kembali lagi, berapa banyak ketika sekarang ketemu saya, yang teman saya mungkin sudah kenal saya dari lama, yang tahu saya dulu dari profesional sekarang jadi pendeta, tiap kali kenal, Sam sekarang ngapain di Malang? Oh saya sekarang perintisan pendeta. Wih mulia ya pekerjaanmu ya. Merasa langsung kayak ada kastanya, benar? Pernah gak ketemu itu? Pekerjaan seorang pendeta seringkali dipandang sebagai pekerjaan yang mulia daripada pemilik toko. Atau mungkin yang misionaris, itu lebih dipandang mulia daripada seorang staf kantor. Padahal faktanya, kebenarannya, semuanya sama. William Tyndale, seorang reformator gereja yang juga adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris berkata, jika kita melihat dari luar, secara lahiriah, memang ada perbedaan antara mencuci piring dan memberitakan firman Tuhan. Orang yang kerjanya cuci piring di dapur kotor sama orang yang memberitakan firman Tuhan memang ada perbedaan. Tetapi dalam hal menyenangkan hati Tuhan tidak ada perbedaan sama sekali. Ini yang ngomong William Tyndale pada zaman abad yang lampau. Konteksnya pada waktu itu seorang pendeta itu punya kasta yang tinggi. Dihormati masyarakat, sosial tinggi. Tapi William berkata apa? Dari luar memang seorang pendeta yang memberikan firman Tuhan kelihatannya terhormat. Ini pada konteksnya dulu ya. Dan seorang cuci piring itu paling rendah. Memang terlihat perbedaan, tapi dalam hal menyenangkan hati Tuhan tidak ada sama sekali. Inilah pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Gak ada perbedaan jika dilakukan untuk menghormati Tuhan. Berkhotbah, jaga toko, cuci piring, online seller, apapun, mahasiswa, ibu rumah tangga, di mata Tuhan ketika kita melakukannya Tuhan itu sama-sama berharga dan bernilai. Amin. Nah, kita masuk poin 2. Mengapa kita harus beristirahat? Mengapa kita harus beristirahat? Karena Tuhan adalah pencipta istirahat dan memerintahkan kita untuk beristirahat. Dan kita tahu kita kembali kepada penciptaan. Setelah 6 hari menciptakan dunia, apa yang Allah lakukan? Dikatakan Allah beristirahat. Kejadian 2 ayat 3 memberitahu kita. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Allah sendiri berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Keluaran 20 ayat 10-11 juga mengatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, semuanya harus stop. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7 dasarnya yang kejadian tadi, benar? Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 31 sekali lagi menegaskan bahwa hari istirahat itu sangat penting. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari pemberhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. So, tema hari Sabat ini sangat sentral bagi umat Allah, bukan sekedar kegiatan sampingan. Kalau kalian ingat ayat yang tadi kita baca, waktunya bekerja. Tuhan sudah kasih desain, it is time to bekerja kan, membangun bait Allah, mengerjakan pakaian untuk imam-imam semuanya. So, pekerjaan Bezalel dan Oholiab di kemah suci itu sangat banyak, sangat penting. Mereka tapi di pasal yang sama, di bagian kedua langsung Tuhan perintahkan untuk istirahat. Deadline-mu banyak, tugasmu banyak, tapi jangan lupakan Sabat, istirahat. Mereka gak boleh terlalu asik dengan pekerjaan itu sehingga tidak dapat meninggalkan pekerjaan itu sendiri. Mereka harus memelihara Sabat, kalau tidak bahkan hukumannya mereka akan mati. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta rest,
pencipta Sabat, pencipta istirahat, dan dia memerintahkan kita untuk beristirahat dari pekerjaan fisik dalam kehidupan kita. So melalui teladan Allah sendiri yang beristirahat pada hari ke-7 dan melalui perintah Allah yang kita lihat dari Keluaran 20 dan Keluaran 31 ini, kita dapat melihat prioritas yang jelas untuk beristirahat dari pekerjaan fisik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini bukan sekedar tentang berhenti dari pekerjaan fisik kita, tapi juga beristirahat dengan keyakinan penuh. Istirahat secara emosional, juga secara rohani. Percaya penuh akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita perlu tahu bahwa tujuan Allah mendesain ada hari Sabat, ada hari istirahat, itu adalah baik untuk kita, adalah baik untuk umatnya. Dari mana kita bisa tahu, bisa yakin bahwa perintah untuk beristirahat kepada umatnya adalah demi kebaikan mereka. Tadi Keluaran ayat 13 menjelaskan tujuan Sabat, dikatakan apa? Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu, kata Allah kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, Allah ini seakan berkata kepada umatnya gini, aku Tuhan, aku pilih kamu bangsa Israel, untuk kamu itu punya pola yang lain dari bangsa-bangsa lain. Ingat, bangsa Israel ini kan baru dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Namanya budak itu tidak pernah berhenti bekerja. Namanya budak selalu dieksploitasi. Dan itulah hal yang lumrah pada waktu itu. Yang berkuasa, yang punya otoritas, itu akan menindas yang lemah. Tetapi Allah sebagai otoritas tertinggi bangsa Israel, dia punya pola yang berbeda. Bahwa kamu bekerja, tapi kamu juga harus menghargai pekerjaan. Kamu bekerja, tapi justru istirahat itu sangat penting. Dan aku mau kamu menghargai dan melakukan istirahat. Dengan kata lain Allah berkata bahwa Sabat adalah juga cara untuk mereka juga dapat mengenal Allah mereka, pemimpin mereka. Sabat adalah hari untuk meninggalkan pekerjaan dan undangan untuk umatnya itu beristirahat di dalam Allah sendiri. Sebuah undangan untuk mempercayai kasih Allah bagi umatnya. Sabat itu dirancang Allah untuk menjauhkan umatnya dari godaan apa sih? Kita ini harus kerja terus. Kita ini perlu menabur, menuai. Kita perlu melakukan ini dan itu. Kalau kita nggak istirahat, nanti gimana ke depannya? Nanti gimana kalau nggak cukup? Gimana? Ini harus kita kerjakan ini dan itu. Tapi Allah berkata, hey, stop. Percaya kepadaku. Aku memelihara kamu. Sisihkan hari ini untuk beristirahat dalam aku. Trust me. Untuk bertumbuh dalam pengenalanmu akan aku. Percayalah, aku tetap menyediakan kebutuhanmu. Meskipun kamu tidak bekerja. Meskipun kamu stop bekerja. Bukankah ini sebuah hadiah yang luar biasa? Bukti bahwa Allah kita adalah pemimpin yang tidak mengeksploitasi kita, tapi memberikan hal yang baik bagi hidup kita. Masih bisa mengikuti sampai di sini? Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kalau tadi kita baca ayat 14 hukuman bagi pelanggaran Sabat itu begitu berat? Hukumannya bahkan hukuman mati kan? Nah, seorang komentator menuliskan begini, hukumannya memang berat, tapi tidak demikian jika kita menyadari tujuan Sabat. Dengan tidak memelihara Sabat, sebenarnya orang Israel itu menunjukkan bahwa mereka itu enggak tertarik mengenal Allah. Mereka melanggar Sabat itu adalah tindakan pemberontakan yang serius. Itu adalah cara orang Israel itu berkata kepada Allah sebenarnya, hei, hubunganku denganmu enggak penting. Engkau enggak sepadan dengan waktu yang tak sisihkan. Hanya untuk mengenalmu. Sadarkah bahwa apa sih? Ternyata istirahat itu juga butuh iman loh. Kita untuk bisa tinggal tenang, enggak mikirin pekerjaan, tidak memikirkan apa yang pekerjaan itu dapat berikan kepada kita. Kesibukan, kekhawatiran, kecemasan. Ternyata istirahat itu butuh iman. Istirahat itu butuh kepercayaan kepada Tuhan. So ketika kita mengesampingkan pekerjaan untuk beristirahat, sebenarnya kita itu sedang mengatakan kepada diri sendiri, ini saya ngomong istirahat yang benar ya. Kita sedang mengatakan kepada diri sendiri, aku ini sebenarnya manusia nggak perlu dan tidak harus bekerja sepanjang waktu. Aku perlu menyisihkan waktu khusus untuk fokus sama Tuhan, untuk bertumbuh mengenal Allahku.
Dan aku percaya bahwa sebenarnya pemeliharaan itu datang daripada Allah, bukan dari apa yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau bisa jujur, Sam, terlalu ideal itu, kamu gak tahu sih keadaanku, kamu gak tahu sih apa yang menjadi bosku kayak apa, bagaimana sih. Intinya kan sebenarnya apapun alasannya, kita gak ingin istirahat. Benar? Kita tidak mengingini, mengapa? Masalahnya itu terletak di sini, adalah dosa telah memasuki dunia. Dosa menjadikan kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat tadi di sini, istirahat butuh iman. Dosa membuat kita ini sulit percaya sama Tuhan. Disinilah kita menyadari bahwa dosa itu telah mengaruhi baik pekerjaan dan istirahat kita. Nah, saya mau ambil waktu sebentar untuk kita melihat dosa. Bahwa dosa telah memengaruhi pandangan kita akan pekerjaan dan istirahat. Saya ajak kita kembali kepada Kejadian 3 ayat 17-19. Tepat setelah dosa memasuki dosa telah memasuki dunia. Mohon maaf. Tepat setelah dosa masuk ke dalam dunia, Tuhan berkata kepada Adam. Firman-Nya begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu. Setelah dosa masuk, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Apa katanya? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat sekarang setelah dosa masuk, pekerjaan itu menjadi penuh dengan peluh. Tanah menjadi terkutuk. Anugerah baik dari Tuhan yang disebut pekerjaan, setelah kejatuhan dalam dosa justru menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat penderitaan. Ketika kita menjalani pekerjaan, gak ada pekerjaan yang membuat kita happy, benar? Yang ada adalah kita berpeluh. Pekerjaan memang dirancang untuk memuaskan kita, tetapi karena dosa sekarang pekerjaan membuat kita seringkali frustasi. Sesuatu yang saya rasa kita semua di sini alami lah ya. Baik kalian para mahasiswa, apalagi kita yang bekerja, pernah kan kita merasa frustasi dalam apa yang kita kerjakan? Di kampus kita frustasi. Dalam pekerjaan kita sebaik-baik kita pikir ini pekerjaan, oh this is my passion. Tapi ketika kita kerjakan tinggal tunggu waktu, kita juga mengalami frustasi. Semua pekerjaan bisa membuat frustasi. Bahkan mereka yang sangat menikmati pekerjaan kadang juga merasa frustasi. Dan frustasi manusia, keadaan pekerjaan manusia ini digambarkan dengan jelas dalam kitab Pengkhotbah. Kalau kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 18-23, sang pengkhotbah menuliskan, aku membenci segala usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. 20 dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha. 20, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya? 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan, penuh kesusahan hati. Wah, Pengkhotbah adalah kitab yang cukup pesimistis betul dalam Alkitab. Tetapi apa yang dikeluhkan Pengkhotbah ini kan ketika kita baca seringkali itu menyatakan apa yang ada dalam diri kita, benar? Kayak kok gak ada hasilnya ya apa yang kau kerjakan nih. Kok gak ada faedahnya ya. Kita semua pasti pernah berada pada momen-momen dan mempertanyakan apa gunanya, mengapa aku melakukan semua pekerjaan ini. Faktanya proses kerja kita itu juga kadang juga membuat kita jadi sangat egois. Ingat menara Babel di Kejadian 11, para pekerja membangun menara gedung yang tinggi untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri yang merupakan inti dari dunia kerja. Kan? Seringkali semakin besar nama, semakin kita berada di atas angin, kita semakin ingin menjadi seperti mereka. Tumpas habis semua persaingan, kita harus jadi yang terbesar dan terdepan. Dan dalam segala usaha mencapai ambis ini, seringkali kita ini rentan jatuh terhadap dosa dalam dua kategori umum ini. Apa sih kerentanan kita? Kecenderungan kita menjadikan pekerjaan kadang menjadi sebagai berhala kita. Bagaimana kita menjadikan pekerjaan sebagai berhala? Ini terjadi ketika kita terlalu menghargai pekerjaan, berpikir bahwa pekerjaan itu dapat memberikan
makna bagi diri kita. Kita habiskan ribuan jam di tempat kerja, ada godaan yang jelas untuk kita dikendalikan oleh pekerjaan dengan cara yang gak sehat. Bagaimana pekerjaan dapat mengendalikan kita? Gak semua kerja keras kita itu buruk. Ya. Bekerja keras itu gigih, bekerja keras itu juga menghabiskan waktu banyak untuk melakukan pekerjaan itu baik. Tapi ketika kita menjadikan pekerjaan kita sebagai sumber identitas dan sumber makna dalam kehidupan ini, di sanalah itu pekerjaan bisa menjadi berhala. Usaha kita dalam bekerja bisa menjadi berhala kita. Ketika kita menyembunyikan diri dalam pekerjaan sampai pekerjaan jadi objek utama, gairah, energi, pengabdian kita seringkali dengan mengesampingkan keluarga, pelayanan, kesehatan kita. Dan yang paling penting, akhirnya relasi kita dengan Tuhan juga terkesampingkan. Hal ini sangat berbahaya. Karena jangan-jangan kita sudah menjadikan pekerjaan kita sebagai berhala. Dan ini sangat berbahaya apalagi jika kita dalam pekerjaan yang sukses. Karir kita sukses justru bukan semakin kita jauh dari godaan ini, tapi justru kita semakin rentan menjadikan pekerjaan kita berhala. Karena dalam kesuksesan maka dunia akan melihat kita, wah ini top, dia ciamik. Kalian mendapat pengakuan, penerimaan, uang semakin banyak dan kita bisa beli apapun dengan uang. Semakin kita sukses, semakin kita rentan menjadikan pekerjaan kita sebagai sumber identitas dan sumber makna dalam kehidupan ini. Dan trust me, ini bukan cuma kalian yang tergoda, kalian yang rentan, saya pun juga rentan. Dalam apapun profesi kita rentan terhadap godaan untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai sumber identitas dan makna dalam kehidupan ini. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa berakhir mencari hal-hal yang hanya Tuhan dapat sediakan melalui pekerjaan kita. Ketika kita memberhalakan pekerjaan kita seringkali sulit untuk beristirahat. Kita nggak bisa mengesampingkan pekerjaan kita nggak bisa jauh dari HP, laptop kita. Kita selalu periksa email, WhatsApp. Kita terus-meneruskan disibukkan oleh hal ini dan hal itu dalam pekerjaan kita. Kita nggak bisa berhenti tidak memikirkannya. Sampai-sampai kita melihat kadang istirahat itu seperti musuh penghambat bagi kita untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Halo? Berapa banyak yang pernah I wish aku punya waktu lebih dari 24 jam. Loh, Tuhan sudah menetapkan 24 jam dalam sehari. Dan saya akan menjadi orang pertama yang mengaku dosa di sini. Kadang saya juga terlalu memberhalakan pelayanan ini. Berusaha menyiapkan khotbah sebaik-baiknya sampai kadang nggak sadar. Berhala itu kan kadang nggak sadar. Kita ini melesot titik ini nggak sadar. Dan puji Tuhan, kadang saya tertegur oleh istriku. Chris, Sam, kamu nggak makan? Kamu gak pernah lu mainan sama Jadi, kamu gak stop. Selalu ada lebih banyak pekerjaan yang tak kerjakan. Selesai satu, banyak yang lain, gak stop. Dan Grace benar, saya pun rentan bahkan mengerjakan pekerjaan saya dan mengorbankan banyak hal lain. So my question to you, pertanyaan saya, mungkin ada dari saudara-saudari yang ketika mendengar ini bisa mengidentifikasi kemiripan dengan apa yang saya alami. Kita mungkin tidak mengatakan ini, atau mungkin kita belum dapat mengakuinya, tapi jika kita jujur melihat pola pikir kita selama ini, mungkin menyadari kurangnya istirahat kalian, menyadari kalian sudah relasi dengan anak mungkin sudah kurang, mungkin kita sudah terlalu menghargai pekerjaan lebih dari yang seharusnya. Berhala itu adalah menempatkannya lebih daripada seharusnya. Bertanggung jawab kepada pekerjaan itu baik, harus. Tapi ketika kita menempatkannya lebih daripada porsi yang seharusnya, di sanalah mungkin kecenderungan kita. Kita sudah memberhalakan pekerjaan kita. Kita menjadikan pekerjaan kita sebagai sumber identitas dan sumber makna dalam kehidupan ini. Tapi juga ada kecenderungan dosa yang kedua, yaitu kecenderungan bermalas-malasan dalam bekerja. Nah ini
all the way spektrum kebalikannya. Kalau ya satu sisi tadi kita memberhalakan, menghargai pekerjaan lebih daripada seharusnya. Yang ini kita bermalas-malasan. Kebalikan dari yang pertama, distorsi dosa lainnya adalah dari pekerjaan adalah kita cenderung malas dalam bekerja. Dan ini terjadi ketika kita meremehkan pekerjaan kita. Menganggap bahwa pekerjaan ini tidak berarti, bahkan tidak ada artinya. Ada beberapa orang yang sebenarnya mampu bekerja 40-50 jam seminggu, tapi mereka enggak melakukannya. Saya lagi merujuk kepada orang-orang yang, saya tidak merujuk pada orang-orang yang sedang mengalami kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang dari sini, saya nggak tahu, kehilangan pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan, kalian nggak termasuk di sini. Tapi saya berkata kepada orang-orang yang sebenarnya kita punya banyak energi, kapasitas, kemampuan untuk bekerja. Tapi kita malas bekerja. Dan ini yang Paulus katakan, Paulus bahas juga dalam 2 Tesalonika ketika banyak, pada waktu itu konteks Paulus berkata, banyak orang yang tidak bekerja karena alasan, loh ngapain aku kerja keras, ngapain aku bekerja, toh Tuhan akan datang segera. Paulus menulis teguran yang isinya, intinya adalah, cari kerjaan, cari kerja, get a job. Jangan cuma tunggu kekalan, tunggu Tuhan datang, itu alasan kamu bermalas-malasan. 2 Tesalonika 3 ayat 10-12, saya baca versi BIMK. Ayat 10 berkata, Paulus berkata, pada waktu kami berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Wah, kami mengatakan ini sebab kami mendengar bahwa ada orang-orang di antaramu yang hidup bermalas-malas. Mereka enggak melakukan suatu apapun kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Wah, ternyata dari dulu sama ya. Kalau nganggur bawaannya adalah gosip, oke. Jadi yang kebanyakan gosip itu berarti kurang kerjaan, oke. Di sini banyak pelayanan yang perlu. Jadi kalau kalian merasa tertegur dan kalian, aku kok gosip banyak orang lain. Yuk datang sini, tak kasih kerjaan, oke. Mereka tidak melakukan sesuatu apapun kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Ayat 12 berkata, Paulus menegur mereka, bukan itu usulan Paulus sendiri, opini Paulus sendiri, tapi berkata apa? Atas kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan orang-orang itu, yang mana? Yang malas, yang gak mau bekerja, yang sibuk mengurusi orang lain, dan memberi peringatan supaya mereka bekerja dengan tentram dan mencari nafkah mereka sendiri. Wah, jelas banget ya. Apa sih yang membuat kita malas bekerja? Banyak faktor ya. Tapi seringkali satu faktor ini yang menyebabkan kita malas bekerja. Apa itu? Kita memandang pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang tidak bernilai, membosankan. Jadi kita nggak bekerja atau kita bahkan mungkin kita bekerja, tapi kita nggak peduli dengan pekerjaan kita. Pernah invest itu? Kita punya kerjaan, tapi kita kerja kayak kerja toh, kayak gini toh. Kita tidak menghargai pekerjaan kita. Hasilnya apa? Pasti tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan, yang ada hanya keluhan, kekecewaan, keputusasaan, bahkan takut. Ya, kita seneng nih weekend, tapi besok Senin, wah semua moodnya pasti Senin. Aduh, besok apalagi sudah, ini masih menjelang jam 12, masih seger-seger. Coba kita ketemu nanti jam 6 sore, ya kan? Kelihatan mana yang takut besok hari Senin dan mana yang antusias. Mana yang menghargai pekerjaan dan mana yang menilai pekerjaan sebagai pekerjaan yang membosankan. Kelihatan nanti menjelang jam 7, menjelang jam 8, wah mukanya sudah pasti berubah. Apa yang membuat kita malas? Let me tell you, kita lupa tujuan Tuhan atas pekerjaan kita dan kemuliaan yang Tuhan terima jika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan antusias, dengan tahu sebenarnya bahwa pekerjaan kita ini berharga. Ketika kita melewatkan hal ini, tahukah kita pola pikir apa yang mungkin tanpa sadar sedang kita miliki? Mungkin kita punya pandangan bahwa pekerjaan itu adalah suatu hal yang harus dihindari. Atau kita bekerja hanya untuk menanti tibanya waktu liburan. Belum lagi budaya kita ini kan meneriakan apa? Menjunjung tinggi pensiun sebagai tujuan tertinggi. Akhir yang harus dicapai. Benar? Dengan kata lain, sebenarnya kita ini juga dapat tadi memberhalakan pekerjaan, kita juga dapat memberhalakan istirahat, memberhalakan aku gak melakukan apapun, gak perlu melakukan apapun.
Jika kita nggak sadar akan hal ini, kita akan melewatkan rancangan Tuhan yang baik atas pekerjaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kebenarannya adalah Tuhan merancang kita untuk bekerja dengan cara yang baik. Dan pekerjaan itu adalah anugerah yang baik dari Tuhan yang penuh kasih karunia untuk dapat kita nikmati sekarang dan untuk selama-lamanya. Tapi karena dosa, pandangan kita akan pekerjaan ini jadi terdistorsi. Pandangan kita akan istirahat jadi terdistorsi. Tapi siang hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Kabar baiknya adalah Allah ingin menyelamatkan kita dari pandangan yang tidak alkitabiah tentang pekerjaan. Dan menebus kita untuk menjalani kehidupan kerja yang memuaskan di dunia ini. Apa solusinya? Solusinya adalah Injil. Kabar baik, Injil adalah solusinya. Kita perlu memandang pekerjaan dan istirahat dalam terang Injil. Apa sih Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa meskipun kita semua telah berdosa terhadap Allah, Allah telah mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa kalian dan saya. Bangkit dari kubur dalam kemenangan atas dosa. Sehingga siapapun juga, dimanapun juga yang berbalik dari dosa dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan atas hidup mereka akan diampuni segala dosanya dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan ini bahwa poin saya. Poin yang terakhir pada siang hari, bagaimana kebenaran Injil ini mentransformasi pekerjaan dan istirahat kita. Kan pertanyaan gini, bagaimana kabar baik Injil itu mempengaruhi cara kita bekerja dan beristirahat? Ada 3 poin, bagaimana Injil mentransformasi pekerjaan dan istirahat kita. Injil mempengaruhi cara kita bekerja dan beristirahat dalam 3 cara ini. Yang pertama, Injil menjamin keselamatan kita, sehingga membebaskan kita untuk beristirahat dalam pekerjaan Yesus yang telah selesai. Saya jelasin sedikit. Dalam terang perjanjian baru, gambaran Sabat dalam Keluaran 31 itu dijelaskan di Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman atau mengenai hari raya, bulan ataupun hari Sabat. Karena apa? Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Apakah saudara-saudara menangkap maksudnya ini? Sabat dalam perjanjian lama ditetapkan Allah sebagai bayangan untuk mengarahkan kita kepada Kristus. Apa yang kita lihat saat baca Alkitab adalah bahwa semua itu mengarahkan kita kepada Yesus. Gambaran tentang istirahat dan jerih payah dan kepercayaan akan kasih Allah dalam perjanjian Allah dimaksudkan untuk mengarahkan kita kepada istirahat dari jerih payah dan kepercayaan akan kasih Allah dalam perjanjian baru yang diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya tidak heran Yesus sendiri mengatakan dan mengundang kita untuk apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua, ini kata siapa? Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena Yesuslah wujud dari bayangan Sabat itu. Wujud dari bayangan rest yang sejati. Kita temukan dalam Kristus Yesus. Satu lagi, penulis Ibrani mengatakan tentang mereka yang percaya kepada Yesus, maka apa yang didapat? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat pemberhentiannya Allah, yaitu Yesus, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan sama seperti Allah berhenti pada pekerjaannya. Artinya begini, saudara-saudara, dengerin saya. Injil berkata, tidak ada jumlah pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan membuat kita benar di hadapan Allah. Keselamatan dari dosa-dosa kita dan hubungan dengan Allah datang melalui perhentian dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya Martin Luther yang tadi kita sempat bahas, begitu bersemangat tentang semua pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan rohaniwan, tapi juga semua pekerjaan dianggap sama-sama memuliakan Tuhan. Dengarkan saya baik apa kaitan. Jika pekerjaan kita dalam artian performa keagamaan kita adalah yang membawa kita mendapat perkenanan di hadapan Tuhan, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mudah untuk berpikir bahwa pemimpin gereja rohaniwan yang kerjaannya rohani itu akan lebih berkenan ke hadapan Tuhan daripada yang kerjanya sekuler. Oke. Tapi Luther menyadari bahwa jika setiap
kita diterima di hadapan Tuhan semata-mata berdasarkan iman kepada karya Yesus yang telah selesai, maka tidak ada jenis pekerjaan tertentu dan tidak ada jumlah pekerjaan yang dapat kita lakukan yang dapat meningkatkan status kita di hadapan Tuhan. Karya Yesus di kayu salib telah menjamin keselamatan kita, yang berarti kita bebas untuk beristirahat dalam pekerjaannya sebagai satu-satunya pekerjaan dan alasan yang menjamin status dan identitas kita di mata Allah. Injil mengajarkan bahwa inti dari perhentian hari Sabat dalam perjanjian lama adalah untuk mengarahkan kita kepada perhentian sejati yang kita temukan dalam Yesus. Dan kebenaran ini mengubah hidup, seharusnya mengubah hidup kita. Karena apa? Kita tidak dapat berusaha untuk mencapai Tuhan. Ternyata kita tidak pernah dapat mencapai Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan telah bekerja dengan caranya untuk kita, dengan mengutus Yesus untuk membayar harga dosa-dosa kita, sehingga kita dapat beristirahat di dalam Dia. Perhentian yang sejati di dalam Allah dapat menjadi milik kita hanya melalui iman kepada Yesus dan karya yang telah selesai bagi kita. So Injil menjamin keselamatan kita, membebaskan kita untuk beristirahat dalam pekerjaan Yesus yang telah selesai. Yang kedua, bagaimana pekerjaan Injil ini, kebenaran Injil mentransformasi pekerjaan dan istirahat kita. Yang kedua, Injil menjamin kepuasan kita. Sehingga ketika kita puas dalam pribadi Yesus Kristus, itu membebaskan kita dari penyembahan berhala terhadap pekerjaan. Yang membebaskan kita dari kecenderungan kita memberhalakan pekerjaan sebenarnya adalah kebenaran Injil. Injil mengubah skala pandangan kita tentang pekerjaan di dunia ini. Karena Injil tidak hanya menjamin keselamatan kita, tapi Injil menjamin kepuasan kita sehingga kita terbebas dari penyembahan berhala pekerjaan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini diperdamaikan dengan Allah, yang berarti kita telah menemukan makna sejati di dalam Allah. Sumber sukacita sejati kita bukan lagi terletak pada apa yang dapat kita lakukan, tapi pada siapa yang kita kenal. Identitas kalian bukan terletak pada pekerjaan kalian. Identitas kalian itu ada di dalam Yesus Kristus. Identitas saya bukan gembala Common Church. Identitas saya adalah anak Allah. Identitas kalian bukanlah profesi kalian. Identitas kalian bukanlah kesuksesan usaha kalian. Identitas kalian adalah sebenarnya yang sejati adalah kalian adalah anak-anak Allah. Kalian adalah anak angkat Allah. Implikasinya apa sih? Pekerjaan boleh datang dan pergi. Omset bisa naik atau turun. Tetapi identitas kita akan tetap selama-lamanya. Renungkan bagaimana hal ini seharusnya mengubah pandangan kita. Seharusnya sekarang kita terbebas dari pekerjaan untuk mencari apa yang hanya Yesus dapat berikan bagi kita. Yaitu apa? Sukacita sejati itu hanya didapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Gilbert and Traeger dalam bukunya Gospel at Work menulis, dengerin, pekerjaan Kristus, karya Injil menyediakan jangkar bagi jiwa kita. Wow. Tanpa karya Injil, tanpa pribadi Yesus Kristus, tidak terelakkan kita akan terombang-ambing seperti daun oleh angin gejolak pasar saham, kesuksesan dan kegagalan, laporan kinerja, atasan yang memperlakukan kita dengan baik atau tidak, dan keinginan kita sendiri entah terpenuhi atau tidak. Yesus membebaskan kita dari kehidupan yang terombang-ambing seperti ini. Kenapa? Karena jangkar kita, jangkar jiwa kita ada dalam karya salib Kristus dan karya Injilnya. Apakah itu artinya kita nggak akan lagi frustasi dalam bekerja? Kita akan lagi mengalami patah semangat, keputusasaan tempat kerja? Of course not. Tentu masih. Kita masih berjuang. Kenapa? Karena itulah realitas kita bekerja di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tapi bedanya begini. Begitu kita mengalami frustasi, kita mengalami putus asa dalam apa yang kita kerjakan, karya Injil, jangkar jiwa kita ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita bukanlah sumber makna, bukanlah sumber sukacita, bukanlah sumber kepuasan, bukanlah identitas kita.
Yesuslah sumbernya. Hanya Dia yang dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan jiwa kita. Sehingga apa? Kita pun punya pengharapan. Kita pun pandangannya berubah. Bahwa pekerjaan itu benar-benar bermakna. Bukan karena pekerjaan itu sendiri. Tapi karena jangkar jiwa kita ada di dalam karya Injil Kristus Yesus. Yang ketiga, Injil menjamin signifikansi kita. Karena Injil menjamin signifikansi kita, maka itu membebaskan kita dari kemalasan dalam bekerja. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di mata dunia mungkin tidak berarti, tidak berharga. Tetapi Yesus menanamkan makna, arti, dan tujuan dalam semua yang kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan tugas dan pekerjaan yang paling remeh sekalipun. Seolah-olah Yesus sedang berbicara. Kalau kalian ingat kitab pengkhotbah yang pesimis itu, melalui karya salib Kristus, Yesus akan berkata, yes, pengkhotbah, kamu benar, pekerjaanmu sia-sia di dunia ini. Jika kamu hanya melihat dunia ini, jika hanya sebatas itu. Tapi kebenarannya, it's way beyond that. Lebih daripada itu. Ada Tuhan yang mengasihimu dan telah merancang engkau dan pekerjaanmu untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan menyediakan jalan bagimu untuk mengalami tujuan kekal dalam pekerjaanmu sehari-hari. So, dari semua yang kita dengar, yang sudah kita bahas, apa artinya bagi hidup kita besok ketika kita mulai minggu yang baru, ketika kita bangun pagi besok Senin, kita mulai aktivitas kita, apa artinya semua ini? Apa implikasinya semua yang telah kita bahas siang ini, yang saudara-saudara dapat bawa pulang? Ada 4 implikasi yang saya kasih. Karena Injil, bekerjalah dengan tekun untuk menampilkan karakter Tuhan. Amin. Besaleel dan Oholiab dalam Keluaran 31 diberi tugas untuk membangun kitab kemah suci yang akan menunjukkan kemuliaan dan karakter Allah. Dan ketahuilah bahwa kita juga telah diberi tugas yang sama untuk kita lakukan di minggu ini, besok, di minggu selanjutnya dengan tujuan yang sama. Apapun pekerjaan kalian, sebenarnya kalian juga sedang membangun kemah suci Allah dalam kehidupan profesi kalian masing-masing. Karena kemah suci bukan tentang kemah sucinya, tapi apa yang dipresentasikan melalui kemah suci, apa? Keberadaan Allah. Begitu juga dengan pekerjaan kalian. Bahwa pekerjaan kalian bukan sekedar untuk memenuhi nafkah hidup kalian. Yes, salah satunya. Tapi lebih daripada itu, Allah memanggil untuk kalian dalam apa yang kalian kerjakan, menampilkan juga siapa Allah itu melalui pekerjaan kalian. Kolose 3 ayat 23 dan 24 ayat yang sangat terkenal yang mungkin menjadi ayat hafalan kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Wow, what a great reminder. Dalam segala hal yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, firman Allah berkata, kamu itu membawa kemuliaan bagi Allah. Karena kamu bukan melayani manusia, kau bahkan bukan melayani dirimu sendiri, tapi kamu melayani Allah segala Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah kita, ibadah itu bukan hanya tentang menyanyi di sini, menyembah Tuhan di sini. Ibadah adalah bekerja sepanjang minggu. Ketika kita bekerja, apapun yang kita lakukan, pada akhirnya kita bekerja untuk sesuatu atau seseorang. Dan seharusnya kita hanya bekerja untuk Tuhan kita, yaitu Allah sendiri. Amin. Dengan kasih karunia Tuhan, bekerjalah dengan tekun untuk menampilkan karakter Tuhan. Yang kedua, karena Injil, implikasinya apa? Karena Injil, pekerjaan kita memiliki makna dan tujuan mulia. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, pada akhirnya kita tidak bekerja untuk atasan kita, kita bekerja untuk Tuhan, dan itu mengubah segalanya tentang cara kita bekerja. Berbicara tentang makna dan tujuan dalam bekerja, karena Injil kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan dari mungkin besok kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Setiap hari bukanlah pekerjaan sekuler. Dan apa yang kita lakukan, kita melayani di gereja pada hari Minggu ini, bukanlah hal rohani. Tidak seperti itu, kita gak lagi hidup dalam dikotomi.
Karena apa? Semua pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. So saat kita harus keluar kota untuk kunjungan kerja, saat kita harus berbicara di telepon dengan pelanggan, saat kita mempersiapkan diri untuk ujian, saat kita jual barang, saat kita promosikan barang, saat kita menyajikan makanan, minuman, saat kita ambil keputusan, saat kita kelola perusahaan kita, saat kita memperbaiki bahkan kebocoran di rumah yang saya harus belajar bagaimana caranya. Apapun yang kita lakukan, kita ini sebenarnya sedang menyembah Tuhan sambil kita bekerja. Kita benar-benar melayani Raja Yesus melalui apa yang kita kerjakan. Not just in this church, bukan hanya ketika kalian hadir di sini, tapi dalam every day of your life. So mungkin pekerjaan kita hanya pekerjaan yang monoton, kadang mungkin kotor, berdebu, tapi dalam Yesus Kristus kita tetap dapat menemukan kepuasan dan kenikmatan di dalamnya dengan melakukan pekerjaan kita dengan baik dan mengetahui bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan Raja sebagai ungkapan kasih kita kepada Raja. Yang ketiga, karena Injil, kita semuanya adalah misionaris Tuhan. Disinilah kita kembali pada fakta bahwa gak semua kita dipanggil jadi pendeta, gak harus jadi pendeta. Tapi kita semua dipanggil jadi apa? Menjalankan misi Allah dalam dunia ini. Dengan apa? Allah menempatkan kita, menempatkan umatnya sebagai garam dan terang dalam berbagai jenis panggilan di berbagai macam profesi tempat. Sehingga Injil dan kasih karunia Tuhan dapat meresap ke dalam setiap aspek masyarakat dan budaya. Mungkin dunia ini, mungkin kota Malang ini gak butuh lebih banyak pendeta. Mungkin, ya. Saya yakin pasti. Ya. Tapi kota Malang ini mungkin membutuhkan lebih banyak pengacara, insinyur, guru, akuntan, pebisnis, konsultan yang di dalam Yesus Kristus. So, harapan saya oleh kasih karunia Tuhan, bekerjalah dengan tekun dan menunjukkan karakter Tuhan dan bekerjalah sebagai misionaris Tuhan. Misionaris kerajaan Allah dimanapun Tuhan berada. Amin. Dan sambil kalian merengkuh, mengimani, mengamini bahwa kalian punya tugas yang besar karena kita bekerja untuk Allah. Saya juga mau sampaikan, juga beristirahatlah. Belajarlah punya ritme bekerja dan beristirahat. Punya ritme bekerja dan istirahat. Dan salah satu istirahat yang perlu kita miliki tentunya adalah menyisihkan waktu untuk beribadah. Setiap minggu kita berkumpul untuk beribadah, kita belajar mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kita berfokus sebagai komunitas orang percaya. Setiap minggu kita perlu berkumpul untuk diingatkan dan merayakan kenyataan bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dari kubur dan dia telah memberi kita istirahat dan memulihkan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk alasan inilah kita seharusnya mengesampingkan segala kesibukan untuk kita datang beribadah. So jangan anggap sepele ibadah minggu. Saudara, bayangkan jika kita gereja, ya, semua benar-benar hidup dalam ritme ini. Ritme apa? Kita bekerja dengan kasih, jujur, excellent, karena kita tahu kita adalah misionarisnya Tuhan. Tapi kita juga tahu kapan harus berhenti. Dan kita juga tahu, kita juga bisa berhenti. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Wow, sebenarnya it is a gift. Itu adalah hadiah bagi dunia ini yang penuh dengan tuntutan. You cannot stop. Kalau kalian stop, dunia ini berhenti berputar. Loh, salah. Dunia ini gak akan berhenti berputar bukan karena kalau kita ini berhenti bekerja. Dunia ini berputar kalau Allah berhenti bekerja. Gereja seperti ini akan menjadi kesaksian luar biasa di dunia yang letih karena ambisi dan persaingan. Dunia akan melihat sesuatu yang berbeda, yaitu orang-orang yang tidak dikuasai oleh pekerjaan, tetapi dipenuhi oleh kasih dan damai Kristus. Amin. Dan yang terakhir, implikasinya. Karena Injil, create your own quality time. Wah. Karena sekarang makna dan nilai dan identitas kita tidak lagi terletak dalam pekerjaan, berarti kita harus mengusahakan bagaimana dan cara kita beristirahat. Praktisnya gini loh, kita secara pribadi seharusnya belajar untuk dapat menyisihkan waktu tertentu dalam seminggu untuk sepenuhnya mengesampingkan pekerjaan. Saya kasih contoh, saya coba
dan mengusahakan hal ini setiap hari Senin sore atau Senin malam ya, sebagai quality time saya pribadi. So tujuan saya malam itu, besok malam, Senin malam adalah tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, melainkan beristirahat sama istri saya dan anak saya. Fokus saya adalah tidak selalu fokus saya adalah mereka. Saya nggak mau ngecek handphone, saya nggak mau ngecek email. Intinya saya nggak mau melakukan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan kadang sesuai persetujuan mereka, kadang saya juga menyempatkan main basket karena itu adalah my quality time. Tentu kalau Chris dan anak menyetujui, saya akan pergi basket. Apakah selalu berhasil? Ya tentu enggak, maksudnya bukan berhasil dapat izin, bukan. Tapi menyisihkan waktu ini loh, berhasil apa enggak? Jujur saya susah konsisten. Senin ini kadang berhasil, minggu depannya gagal. Selalu ada alasan untuk tidak stop bekerja. Halo? Kalau kecenderungannya seperti saya. Tetapi kita perlu secara intensional create our own quality time. Saya tidak tahu bagaimana menerapkannya pada situasi dan kondisi kalian. Tapi saya ingin mendorong kita semua untuk meluangkan waktu di hadapan Tuhan dan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang Tuhan tempatkan, memikirkan bersama bagaimana kita dapat memprioritaskan quality time dengan sebaik-baiknya dan secara intensional. Dan ini yang saya maksud dengan create your own quality time. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mengingatkan apa sih? Kembali lagi, bukan kita yang provide, Allah yang provide. Tuhan memberi kita tidur dan istirahat itu sebagai anugerah membebaskan kita dari keletihan kerja fisik untuk beristirahat dengan percaya pada kasih-Nya. Selalu ada lebih banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan dan harus dikerjakan. Tapi Tuhan telah menciptakan kita untuk beristirahat. So, berhentilah. Belajar untuk bisa rest. Dan percaya kepada-Nya. Kepada Allah kita. Amin. Minggu ini khususnya satu hal yang saya doakan untuk kita semua adalah agar Tuhan menolong kita dapat beristirahat dari kecemasan, mungkin kekhawatiran yang muncul ketika kita memikirkan banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan kalian, kita mungkin cemas dan khawatir akan keadaan yang sedang kita alami dalam hidup atau keluarga kita. Tapi saya mau tutup dengan ini. Ingat, Tuhan tidak menciptakan kita untuk khawatir, tapi Tuhan menciptakan kita untuk percaya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk cemas, tapi Dia menciptakan kita untuk hidup di dalam damai. Amin. Dan kita bisa dapatkan ini kalau kita datang dalam ketenangan dengan mengesampingkan pekerjaan kita, kecemasan apapun yang dunia sedang himpitkan kepada kalian dan percaya kepada Dia. Dan karya salib Kristus adalah bukti bahwa Dia layak untuk dipercayai, dapat dipercayai. Kasih-Nya begitu besar bagi kehidupan kalian dan saya. Ketenangan adalah pengingat yang kita butuhkan bahwa kita tidak pegang kendali, tapi Dia yang pegang kendali. Dan hal itu memuliakan Tuhan untuk kita bisa beristirahat. Bahwa bukan kita yang pegang kendali, tapi Allah yang pegang kendali dan Dia berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini membuat kita bisa bekerja dan beristirahat. Kita punya pandangan yang ditransformasi mengenai pekerjaan dan istirahat kita. Dan biarlah seluruh kehidupan kita, baik saat kita bekerja maupun saat kita meluangkan waktu istirahat, kita memuliakan